Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hamdalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Ajis Dado dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-18. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan jadi wasilah Allah turunkan cucuran rahmat dan ridhonya untuk kita semua. Sahabat Hamdalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali akan berbincang-bincang dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Burhan Ubaidillah STHI, yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun puasa kayaknya masih segar terus nih Ustadz. Memang harus diusahakan demikian. Iya, kiat-kiatnya apa nih Ustadz biar tetap tampak kuat, seger gitu? Ya mungkin salah satunya dikembalikan kepada individu masing-masing. Karena ya. setiap amalia, aktivitas orang-orang kan berbeda-beda. Iya. Maka walaupun berbeda-beda, tetapi harus ada persamaan untuk memenuhi kewajiban daripada puasa itu sendiri, yaitu tidak lupa untuk sahur, tidak lupa untuk berbuka puasa, dan jangan sampai kurang minum ataupun cairan kita. Apalagi jikalau kita punya aktivitas di luar berat, maka otomatis kan dehidrasi tinggi. Maka itulah yang belum mungkin, bukan hanya kita memenuhi kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi diri kita pun punya haknya, yaitu memenuhi daripada gizi ataupun yang dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri, biar tetap segar, tetap kuat. Betul. Nah, berkaitan dengan masalah kekuatan dalam tubuh nih Ustaz ya, dalam ibadah puasa ini kan banyak orang yang bekerja tuh membutuhkan tenaga yang ekstra. Betul. Gitu, seperti pekerja keras, wanita karir. Nah, ini gimana nih Ustaz puasa mereka gitu, seperti puasanya wanita karir ini gimana nih Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa, amma ba'du. Pemirsa Hamdalah TV Bilik Ramadan rahimakumullah, bahwasanya perlu diketahui sebagaimana perbincangan kita sebelumnya Ustaz, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan syariat agama ini tidak bertujuan untuk memberatkan. Pasti ringan. Innama yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah sama sekali tidak bertujuan utama daripada syariat ataupun hukum-hukum, batasan-batasan keberagaman ini memberatkan kepada pemeluknya, memberatkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah untuk memaksimalkan kehambaan kita dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal ini adalah puasa. Akan tetapi jangan keliru dan jangan salah diartikan. Ketika Allah tidak bertujuan memberatkan dalam syariatnya, tetapi kita jangan mengenteng-entengkan ataupun memanipulasi seakan-akan kita berat padahal tidak berat. Maka ada batasan-batasan tertentu yang mana agama ini memandang dan memperbolehkan, memperkenankan pihak-pihak tertentu untuk memilih pilihan kemurahan-kemurahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Contoh di luar daripada konteks puasa, bila mana kita sedang dalam keadaan sakit, sholat bila mana yang seyogianya harus berdiri, maka jangan dipaksakan berdiri. Jika tidak mampu, maka boleh dengan duduk. Duduk tidak bisa, maka bisa dengan berbaring. Berbaring tidak bisa, bisa dengan miring. Miring tidak bisa, sampai-sampai agama memperbolehkan kita sholat untuk dengan cara mengedipkan mata atau dengan isyarat. Saking syariat ini adamul haraj, tidak sama sekali bertujuan untuk memberatkan kepada para pelakunya, termasuk dalam hal ini adalah ibadah puasa. Nah, seperti pembicaraan singkat kita tadi, bagaimana jika ada saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin para pekerja keras, wanita karir dan sebagainya. Katakanlah yang pertama wanita karir. Yang namanya wanita, bentuk fisik sudah berbeda. Pasti ya, kekuatannya beda. Kekuatannya pun pasti akan berbeda. Nah, bagaimana konteks permasalahannya jika perempuan ini menjadi pekerja, menafkahi dalam, jangan menafkahi ke sana dulu. Jangan dulu. Karena sebatas wanita
pekerja saja. Pekerja saja. Pekerja Baik, saja. baik, baik. Nah, ketika seorang wanita bekerja dan pekerjaannya ini menuntut hal-hal yang memberatkan fisiknya, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, permasalahannya apakah dia boleh berbuka puasa karena berat menghadapi pekerjaannya. Baik, Itu kan baik. permasalahan seperti itu. Baik. Kita kembalikan terlebih dahulu bahwasanya ketika manusia sudah berkeluarga, maka yang menjadi tulang punggung, yang menjadi orang yang betul-betul wajib dan memang wajib menafkahinya adalah suami. Baik. Nah, pertanyaannya, jika yang bekerja adalah istri dan suami pun katakanlah bekerja juga, maka jika si istri ini memang dia bekerja, satu syaratnya adalah jika memang pekerjaannya ini memberatkan, lantas dia didorong kepada sebuah posisi yang harus berbuka puasa, ada beberapa syarat kriteria. Satu, pekerjaan yang disyariatkan oleh agama, yang diperbolehkan agama. Apa contohnya, Ustaz? Contohnya pekerjaan untuk membantu orang, jual beli di kantor, tetapi bukan hal-hal yang dia kerjakan dalam ruang lingkup yang diharamkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bekerja tidak berniat sebagai tulang punggung ataupun yang mencari nafkah. Oh gitu. Karena kewajiban yang mencari nafkah itu adalah suami. Maka istri hanya berniat membantu daripada suami. Tidak boleh dia meniatkan saya bisa untuk menafkahi keluarga, padahal nafkah keluarga kewajibannya adalah suami. Maka jangan sampai dia beralasan dengan pontang-panting dan sampai sebagainya untuk menafkahi keluarga, padahal itu bukan tugasnya. Bukan kewajiban. Tugasnya itu adalah tugas suami. Maka ketika dia memaksakan suatu kondisi untuk menghadapi pekerjaan yang berat dan dia melayakkan diri berbuka puasa, itu tidak diperkenankan oleh agama. Tetap tidak diperkenankan. Tetap tidak diperkenankan. Kecuali jika memang dari awalnya satu, memang dia apa yang dikerjakannya, objek pekerjaannya diperbenarkan oleh agama dalam pekerjaan-pekerjaan syariat. Yang kedua, sebatas hanya membantu daripada suami saja, bukan sebagai pencari tulang punggung daripada keluarga. Maka seakan-akan dia memaksakan diri pada sebuah kondisi yang mana seseorang boleh berbuka puasa padahal dia tidak harus berada di zona sana. Karena bukan jadi tanggung jawab dia. Berarti dia memaksakan padahal dia seharusnya tidak ada di daerah sana. Nah, ini yang pertama. Maka bisa boleh, bisa tidak. Bolehnya adalah seorang wanita karir dalam keadaan dia menghadapi pekerjaan berat, boleh diperkenankan oleh agama berbuka puasa jika memang betul-betul nyata realita pekerjaannya itu menuntut fisik yang begitu berat yang harus ia hadapi, dan pekerjaannya adalah pekerjaan yang disyaratkan oleh agama, dan tujuannya tujuan hanya untuk membantu suaminya. Jika memang dalam suatu saat dia dalam kondisi berat pada fisiknya, maka boleh dipersilakan untuk berbuka. Akan tetapi jika apa yang dikerjakannya oleh wanita karir ini adalah pekerjaan yang tak disyariatkan, yang diharamkan, yang dibenci oleh agama ini, dan dia sebagai tulang punggung berniat dan memaksakan diri padahal itu adalah bukan kewajibannya, maka agama tidak memperkenankan untuk berbuka puasa. Karena seakan-akan dia memaksakan diri. Berdosa dari awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah pencerahan bimbingan kepada umatnya bahwa puasa ini syariat agama ditetapkan oleh Allah bukan untuk mempersulit, menyulitkan hambanya. Jika kita berpuasa, jangan menjadikan puasa ini menjadi beban untuk kita. Tetapi betul-betul ini adalah kewajiban. Maka letakkan kewajiban pada kewajiban, letakkan sunnah di dalam sunnah, artinya dalam proporsionalnya masing-masing. Baik. Ini agak rumit juga nih Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Karena memang sejatinya kan yang wajib menafkahi, mencari nafkah itu akan seorang suami. Seorang suami. Nah, kemudian pekerjaan jenis apa yang memang diperbolehkan bagi seorang wanita untuk berbuka puasa, Ustaz? Maksud seberat apa gitu? Contohnya apa misalkan gitu? Umpamanya ada seorang wanita karir jadi di kontraktor.
Kontraktor. Yang mau tidak mau dia kan harus di lapangan terus-menerus. Oh, harus di lapangan. Di lapangan, mobile dan sebagainya, semua, ataupun dia harus keluar kota kerjaannya. Kalau keluar kota kan musafir. Iya, musafir. Nah, itu kan boleh berbuka. konteksnya berarti. musafir kan. Iya. Nah, mau tidak mau, jika memang kasab pekerjaannya itu adalah hal-hal yang diperbolehkan oleh agama, tidak ada unsur-unsur yang dilarang di dalam pekerjaannya, maka agama masih memperbolehkan kepadanya untuk berbuka puasa jika memang betul-betul dia tidak kuat. Jika memang betul pekerjaannya menuntut fisiknya di luar dari batas kemampuan. Kemampuannya, Masya Allah. Kalau zaman sekarang ini kan memang wanita itu bekerja kadang-kadang menjadi tulang punggung keluarga. Iya, Bisa jadi kadang-kadang masalahnya di demikian. situ. Beda konteksnya di luar daripada ini, umpamanya mohon maaf Ustaz, bila mana seorang wanita sudah tidak memiliki suami lagi. Oh iya. Dia fighter. Jahe. Dia fighter. Pemainnya pemain tunggal. Iya. Nah, ini konteksnya berbeda. Berbeda lagi. Berbeda konteksnya. Maka tidak mau dia harus mencari penghidupan untuk dirinya sendiri, dan mau tidak mau dia harus mempertahankan kehidupan untuk keluarganya jikalau dia sudah punya anak. Maka di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan apapun kepada hambanya di luar dari batas kemampuannya. Dalam hal ini artinya dalam hal koridor tertentu agama masih memberikan ruang yang begitu luas kepada para pelaku ataupun pemeluk daripada agama ini. Di awal dikatakan bahwa syariat yang Allah tentukan, yang Allah pastikan untuk para hambanya yakin dan pasti tidak mempersulit dan tidak untuk menyulitkan. Masya Allah. Nah, ini batasan-batasan bagi seorang wanita dalam bekerja yang sesuai dengan syariat agama kita itu seperti apa Ustaz? Iya. Agar bisa digolongkan mereka yang diperbolehkan untuk berbuka dan digolongkan juga nafkah yang nanti dihasilkan pun halal. Iya. Yang pertama, kasab ataupun seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengisyarat di dalam Al-Qur'an, wa kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba, halal dan thayyib. Halal itu berarti sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan yang haram. Iya, jelas. Penghasilannya. Iya, penghasilan. Yang kedua, thayyiba, dengan cara yang baik. Maksud cara yang baik adalah input, proses, outputnya harus sesuai dengan koridor agama. Jadi berangkatnya dia, prosesnya dia bekerja, ketika bekerja dan hasil pekerjaannya sesuai dengan syariat tuntunan agama. Input, prosesnya, outputnya harus sesuai daripada syariat. Satu, umpamanya yang dikerjakannya adalah hal-hal yang dibenarkan oleh agama. Contoh jual beli, pekerjaan di kantor ataupun di luar kantor ataupun wira swasta dan sebagainya. Itu adalah prosesnya. Walaupun prosesnya adalah baik, contoh jual beli, tetapi jual belinya curang. Riba. Outputnya tidak sesuai syariat. Betul kan? Iya, betul. Walaupun jual beli wira swasta, ini kan boleh. Iya. Tetapi outputnya, hasilnya, caranya tidak sesuai dengan syariah muamalah agama, maka ini pun tidak diperbolehkan. Walaupun objek yang dikerjakannya objek yang baik di dalam pandangan agama. Tetapi jikalau prosesnya tidak baik, maka outputnya pun tidak sesuai dengan muamalah. Betul. Apalagi jika objeknya yang dikerjakannya itu adalah hal yang dilarang oleh agama, walaupun caranya yang baik, tetap outputnya akan tidak baik. Mana ada memperjualbelikan hal yang haram menjadi halal? Tidak ada. Tetap ya, saja barang yang halal saja, jika keliru caranya ketika bermuamalah, outputnya, hasilnya tidak sesuai dengan agama. Tetap diharamkan. Tetap diharamkan. Maka semua pelaku agama ini dalam interaksi sosial, dalam pekerjaan, dari mulai input, proses, outputnya sesuai dengan ajaran agama ini. Kalau untuk dirinya sendiri gimana Ustaz? Nah, itulah inputnya. Ada yang disebut dengan maksiat bis safar, ada maksiat fis safar. Ada yang memang tujuannya buruk. Betul-betul dari awal tujuannya nggak baik. Contoh,
Mau kemana? Mau ke sana. Ngapain? Nyuri. Berarti dia tujuannya perjalanannya udah nggak baik. Tetapi ada juga yang disebut dengan maksiat fi safar. Awalnya dia tidak ada tujuan untuk tujuan yang tidak benar, tetapi dengan perjalanan waktu, mau tidak mau dia tidak bisa menutup mata keburukan ada di depannya, tetapi bukan yang ia lakukan. Contohnya umpamanya pekerjaannya tidak ada yang dilarang oleh agama. Tetapi ketika prosesnya ada hal-hal, kebijakan daripada atasan, daripada statement ataupun undang-undang yang berlaku di tempat kerjanya bertolak belakang dengan agama. Nah, ini banyak ini Ustaz ini. Kan begitu? Iya. Di rumah dia sangat menjaga imannya. Tetapi di dalam pekerjaannya, tempat kerjanya, menuntut mau tidak mau dia bekerja pada hal-hal yang bertolak belakang dengan agama. Buka aurat misalkan. Buka aurat di antaranya, ataupun harus menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu yang halal. Seharusnya tidak boleh. Maka mau tidak mau, satu, jika memang dan memang seandainya terjadi, maka idealnya dia harus mencari solusi yang lebih baik daripada itu. Keluar misalnya gitu, Ustaz. Di antaranya itu, bila mana tidak ada opsi lain. Karena Allah sudah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi. Solusi akan ada jikalau takwa. Solusi ada jikalau takwa. Berarti kalau tidak takwa, nggak ada solusi. Nah, maksudnya begitu. Ini kerjaan saya ini mau tidak mau ada ribanya, ada yang haramnya. Bagaimana solusinya? Takwa dulu. Bagaimana takwa? Selamatkan diri dari luang lingkup yang menjerat dia dalam lubang setan. Takwa keluar. Ketika takwa menyelamatkan diri sesuai dengan ajaran agama, maka Allah akan datangkan solusi. Takwa, solusi. Tidak ada takwa, tidak ada solusi. Maka bagaimana kalau mau solusi, ya harus bertakwa. Selama dia tidak bertakwa, tidak menyelamatkan diri, solusi tidak akan ada. Karena Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan mengkhianati daripada janjinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Makhraj, solusi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang berupaya menjaga daripada kualitas iman dan amal solehnya. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu saja. Itu tambahannya. Solusi pasti akan ada plus-plusnya di atas. Karena buah daripada ketakwaan. Iya. Sahabat Hamdalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian bincang-bincang kita bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Burhan Ubaidillah yang telah membahas tentang wanita yang bekerja keras lalu kemudian mereka diperbolehkan untuk berbuka puasa. Sampai berjumpa lagi dengan saya Aziz Dado dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.